Halo travelers, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, sekarang aku lagi di Bandung dan ingin menginap di Hotel Grand Tebu Bandung. Ini adalah hotel yang terletak di Jalan Riau, Hotel Bintang 4, letaknya persis di pinggir jalan, aksesnya mudah dan berada di tengah kota. Dan traveler sendiri tahu ya, di sepanjang jalan Riau ini banyak tempat kuliner dan factory outlet yang memanjakan kita. Jadi nggak akan susah cari makan, nggak akan susah belanja-belanja. Nah, kenapa aku menginap di sini? Karena pengen nyobain family roomnya yang katanya bisa menampung sampai 4 dan 5 orang. Gak usah berlama lagi travelers, sekarang yuk ikutin saya staycation virtual di Hotel Grand Tebu Bandung. Dari awal memasuki lokasi hotel ini sih saya udah terkesan ya, karena gedung ini mempertahankan bangunan existing peninggalan Belanda dan ada gaya-gaya art deco gitu, jadi cukup menarik untuk masuk dan stay di hotel ini. Kalau travelers bawa kendaraan roda 4 atau mobil, travelers bisa parkir di depan hotelnya. Ada beberapa slot untuk parkir mobil, tapi kalau ternyata travelers perlu tempat parkir yang lebih terlindungi, jangan khawatir, ada banyak slot parkir di area gedung di belakangnya, lantai khusus untuk parkir. Nah, sekarang saya mau check in ya travelers. Lobbynya nggak terlalu gede juga. Begitu masuk kita akan disambut dengan foyer dan kemudian kita akan menemukan ruangan untuk registrasinya di sebelah kanan. Meskipun lokasi hotel ini berada di sisi jalan utama, tapi tidak terdengar suara ribut karena ada lalu lalang ya ke area lobi ini. Dan ruangan lobinya juga ada beberapa sofa ditata artistik, estetik, ya cakep lah. Kesannya juga homey banget. Proses check-in cukup lancar, saya sudah menerima keycard dan saya sekarang akan menuju kamar. Menuju kamar kita akan melalui lift, ada 2 lift tersedia di sini. Liftnya transparan jadi berlapis kaca sehingga kita bisa melihat view sekitar kota Bandung ya selama naik turun lift. Oh iya, karena saya datang dengan keluarga jadi saya ingin mendapatkan satu kamar untuk seluruh keluarga dan akhirnya saya memesan kamar tipe loft. Nah, sekarang saya sudah berada di depan kamar, kita gunakan akses card untuk masuk. Inilah kamarnya ya travelers, kamar tipe loft untuk Hotel Grand Tebu. Saat pintu terbuka, alarm sedikit menyala ya travelers. Jadi travelers, untuk keamanan kalau pintu dalam kondisi lama terbuka tidak tertutup, maka alarm di dekat pintu akan menyala pada setiap kamar. Ini cukup memberikan rasa aman juga buat kita ya, karena seringkali kita masuk ke kamar atau anak masuk ke kamar dan kemudian lupa nutup pintu. Kita lihat di lantai bagian bawah dulu ya travelers, di dalamnya ada tempat tidur ukuran queen bisa muat untuk 2 orang. Tempat tidurnya sih cakep ya travelers, terutama saya suka dengan headboardnya dilapisi dengan panel foam berwarna putih, jadi kelihatannya elegan banget. Apalagi di bagian belakang headboardnya dilapisi dengan panel kayu berwarna coklat, jadi kontras dan kelihatannya cakep. Nah, untuk tempat tidur dilengkapi dengan dua bantal besar, ada 2 bantal kecil juga, dan 2 guling kecil selimut. Ini sih sebenarnya boleh dibilang ya guling untuk anak baby ya travelers. Di kiri kanannya ada nakas, lampu tidur dan colokan. Jadi kalau mau on off lampu ingin diredupin sambil istirahat, ini bisa langsung dari dalam tempat tidur. Lampu bacanya juga model klasik ya berbentuk lilin. Di depan tempat tidur ada TV, ini ukurannya sekitar nggak terlalu gede sih, dia sekitar 42 inch ya. Dan kemudian di bawahnya ada meja kerja berbentuk floating seperti menggantung gitu tanpa kaki. Dan untuk meja kerjanya juga punya lampu kerja sendiri dan colokan dan saklar lampu di mejanya. TV-nya berupa smart TV ya travelers, jadi bisa nonton YouTube atau Netflixan. Nah, ini saya coba nih, saya putar channel Food and Travel by Tara Virania dan ternyata terlihat dengan jelas. Lantainya juga dilapisi dengan kayu parkit, jadi tidak terasa dingin. Karena biasanya pagi-pagi ya travelers, kalau kita bangun pagi dan AC nyala, ketika menginjakkan kaki di lantai, yang terutama lantai keramik ya, kaki kita terasa dingin gitu. Room amenities-nya juga lengkap ya travelers, semua disediakan untuk 4 orang sesuai dengan jumlah tamu di kamarnya. Juga tersedia mini fridge di kamar ini. Lemarinya berupa lemari terbuka ya travelers, tanpa pintu dengan penggantung baju, kemudian ada safe deposit box. Slipernya juga disediakan 4 pasang. Yang paling saya suka adalah jendela besar di sebelah kiri tempat tidurnya karena kita bisa melihat pemandangan kota Bandung, city view yang terlihat dengan jelas dari balik dinding kaca. Kamarnya terdiri 2 lantai. Untuk naik ke mezanin atau lantai di atasnya kita menggunakan tangga kayu. Nah, tangga kayunya ini juga cukup aman ya travelers karena tersedia handrail. Nah, ini kamar di lantai mezanin atau lantai atas ya travelers. Tempat tidur di lantai mezanin juga berupa ukuran queen travelers, bisa untuk 2 orang lengkap dengan 2 pasang bantal. Tapi untuk kamar atas ini jadi kasurnya langsung di bawah lantai. Di sini juga terdapat smart TV travelers dan lampu tidur dan lampu baca. Penerangan juga cukup baik ya travelers, cukup terang pada malam hari. Dan bagusnya lagi pada malam hari kalau kita menyalakan lampu, terdapat juga lampu di sekitar anak tangganya. Jadi aman buat anak-anak
yang akan tidur atau naik ke atas. Kalau rasa lapar malam-malam ada bed menu yang bisa kita request untuk diantarkan ke kamar. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya travelers, masih reasonable lah. Supaya lebih nyaman disediakan AC split di kamar ini dan bisa kita atur temperatur ruangannya sesuai dengan keinginan kita. Ini pemandangan dari jendela kamar pada malam hari. Cakep ya travelers, city lights sudah mulai menyala dan terlihat suasana indah Bandung. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya travelers ya. Kamar mandinya menggunakan pintu kaca dan tidak terlalu sempit sih. Tidak tersedia bathtub untuk jenis kamar ini, tapi dilengkapi dengan shower dan kemudian ada juga shower gel dan sampo. Toiletries-nya juga lengkap mulai dari hair dryer, cermin rias, dan juga semua toiletries dan peralatan mandi disediakan untuk 4 orang ya di dalam kamar ini, mulai dari handuk, sikat gigi, dan semua toiletries-nya. Dan sekarang sudah mulai pagi ya travelers, dan sekali lagi saya melihat ke balik jendela kamar dan terlihat pemandangan yang luar biasa sih menurut saya, dengan kaki langit yang sudah berwarna jingga, kemudian silhouette gunung yang terlihat cakep. Sekarang waktunya kita untuk breakfast. Sekarang saya akan menuju ke lantai 6 di mana terdapat Melosa Restoran. Karena restonya nggak terlalu gede, jadi kalau tamu hotel lagi full, mereka akan membagi waktu untuk breakfast dengan pembagian 3 sesi. Mereka menyediakan makanan utama, kemudian makanan tambahan yang terdapat di dalam beberapa stall atau gubuk-gubukan. Bagusnya lagi mereka menyediakan list menu yang disajikan untuk breakfast dalam kertas. Jadi tamu-tamu bisa memilih atau memastikan atau melihat kira-kira menu breakfast apa yang akan mereka pilih untuk sarapan pagi itu. Sekarang kita lihat ya travelers, menu apa yang disediakan untuk breakfast pagi ini. Untuk menu utamanya ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, kemudian ada orek tempe, cabai potong, dan ayam taliwang, lengkap dengan aneka sambal nusantaranya. Untuk menu westernnya sekaligus juga menu yang jadi gong pada breakfast pagi ini adalah roasted chicken, di mana untuk sausnya dilengkapi dengan 3 pilihan, ada mushroom, ada barbecue, dan saus atau pisau manis. Ada sop ayam jamur. Nah, ini menu wajib yang ada di setiap hotel yaitu breakfast yang travelers, bubur ayam. Untuk menu tradisional lokalnya mereka menyediakan cuanki lengkap dengan kuahnya yang gurih dan hangat. Kita bisa memilih isian cuanki sesuai dengan menu yang mereka sediakan di meja. Sarapan sehat bisa dengan pecel kediri lengkap dengan sayur-sayuran dan protein dari telur. Juga ada lontong kari lengkap dengan kondimennya. Yang ini sudut telur atau egg corner. Ini aneka pastrinya ya travelers, ada yang savory, ada yang sweet, termasuk juga donat dengan aneka toppingnya. Kelihatannya sih pastrinya enak-enak travelers. Juga pilihan roti sourdough. Ini aneka roti tawar lengkap dengan toaster dan butternya. Beberapa roti disimpan di lemari kaca termasuk juga bread pudding. Nah, ini aneka slice fruit dengan puding yang dilengkapi dengan sausnya. Nah, ini salad barnya ya travelers. Juga ada aneka puding sebagai dessert. Aneka gorengan travelers langsung dimasak jadi masih hangat. Ada rebus-rebusan juga biar sarapannya sehat. Pilihan lain ada aneka sereal dengan fresh milknya. Ada bubur ketan hitam juga. Nah, ini aneka minumannya yang bisa dipilih. Menunya mereka menyediakan kopi hitam dan juga teh. Nah, kalau travelers ingin mendapatkan cappuccino atau minuman kopi racikan lainnya, travelers akan dikenakan charge 20.000 yang dibayar langsung di kasir. Nah, ini pilihan menu saya untuk breakfast pagi ini. Sehat ya travelers? Overall, pilihan menunya sih lumayan ya travelers, meskipun tidak terlalu banyak variasinya, tapi rasanya sih oke untuk breakfast pada pagi itu. Oke, sekarang perut udah kenyang, kita coba recheck kolam renangnya. Kolam renangnya ada di lantai 18 dan satu lantai dengan fitness and sauna, kemudian pool bar dan juga ada mini playground juga. Karena masih pagi jadi pool barnya masih tutup ya travelers, tapi di sini juga tersedia area untuk santai, untuk ngopi-ngopi dan untuk minum-minum ngebir juga ya disediakan di sini. Ini kolam renangnya ya travelers ya, tipe kolam renang yang berada di atas lantai atau above ground, dan luasnya sih nggak terlalu gede ya, tapi cukup lah buat anak-anak main air di sini. Tidak ada batasan yang jelas antara kolam anak dan kolam dewasa, tapi melihat kedalamannya sih kolam renang nggak terlalu dalam ya, cukup lah buat anak-anak. Dan kolam renangnya juga kolam renang indoor ya, jadi mau berenang kapanpun anak-anak nggak usah takut kepanasan di sini. Nah, antara kolam anak dan kolam dewasa hanya diatur ketinggian lantainya. Dindingnya dilapisin kaca tebal ya travelers, jadi kita kayak berasa berenang di akuarium ya, karena kalau kita berada di bawah air
orang-orang akan bisa ngelihat kita dengan jelas dari balik dinding kacanya. Kalau ini suasana pool di malam hari ya Travelers, kita bisa ngelihat dari balik jendela kacanya city light dari kota Bandung. Seru juga ya. Yang ini changing roomnya ya Travelers. Masih di lantai yang sama ada Kids Club, tapi ini sebenarnya Kids Club yang nggak terlalu gede ya Travelers, hanya memanfaatkan space yang terbatas yang tersedia di lantai ini. Permainannya juga nggak terlalu banyak, aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah nyusun balok, kemudian ya permainan-permainan untuk anak-anak toddler sih. Bisa mewarna, nyusun balok, atau nyusun-nyusun angka. Ada juga sih perosotan, tapi ya sekali lagi untuk anak 3 tahun ke bawah. Bagusnya lagi di sini juga disediakan loker, terutama bagi travelers yang akan memanfaatkan steam atau sauna di sini. Ruang saunanya ada 2, untuk cowok dan untuk cewek terpisah. Gymnya nggak terlalu gede juga, tapi peralatannya sih lumayan lengkap ya, dan terutama yang menjadi kelebihan dari gym di sini adalah view-nya yang kita bisa melihat kota Bandung dari balik dinding kacanya. Peralatan gymnya ya standar lah ya Travelers, untuk latihan beban, latihan kardio, atau exercise untuk endurance juga tersedia di sini. Boleh dicoba. Bisa dipahami sih mengapa mereka menempatkan lantai ini juga menyatu dengan area pool bar atau cafe ya, karena memang letaknya di lantai 18. Jadi dari sini kita bisa melihat city view yang lumayan cakep lah ya, pemandangan kota Bandung dari lantai 18. Karena di lantai juga terdapat moon bar, jadi satu lantai ini juga dilengkapi dengan coffee table dan kemudian chair yang bisa digunakan untuk santai-santai atau ngopi-ngopi sore. Dan kalau menjelang sore dan malam sih, saya lihat memang banyak orang-orang yang lagi nge-gym dan sambil ngobrol di sini juga. Di sini juga terdapat beberapa ruang meeting Travelers dengan kapasitas yang lumayan gede. Jadi kalau Travelers mau arrange acara atau event di sini, meeting atau seminar atau workshop, ya tersedia beberapa tempat yang bisa dipilih dengan kapasitas yang bervariasi. Oke, Travelers, rasanya sudah cukup ya kita virtual tour di Hotel Grand Tebu Bandung. Pengalaman saya selama menginap di sini sih aman-aman saja sih. Artinya tujuan saya untuk mendapatkan kamar family room loft type yang sesuai dengan keluarga saya dan kemudian kita bisa dalam satu kamar sudah terpenuhi. Kemudian kamarnya juga oke ya, dan suasananya juga asik, aman, tenang, nyaman. Sekarang saya mau muter-muter lanjut wisata kuliner di Bandung. Terima kasih Travelers sudah mengikuti saya. Nanti saya ceritain lagi pengalaman saya selama di Bandung. Jangan lupa terus ikutin channel ini. Jangan lupa subscribe, like channel, and comment, dan share video ini kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa.